Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadan nabil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqa wa balagha rasuluhun nabil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, idza kana ahadukum shaiman falyuftir ala tamrin fa illam yajid at-tamra fa alayya al-ma'u fa innahu tahurun. Al-hadis wallahu a'lam bis-shawab wallahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Hadirin ihwatul iman rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatan yang telah diberikan kepada kita sekalian, nikmat lahir ataupun nikmat batin, terutama nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan nikmat iman dan Islam ini kita menjadi manusia yang mudah mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan mudah pula menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah masuki bulan suci Ramadan yang dimana di bulan tersebut Allah jaminkan rahmatnya, Allah jaminkan ampunannya, Allah juga jaminkan kepada kita dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak didapatkan di bulan-bulan yang lain. Maka dengan menyambut jaminan tersebut kita harus lebih sungguh-sungguh lagi sebagai wujud orang beriman. Maka kita sambut jaminan Allah Subhanahu wa taala itu dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan bulan ini yaitu bulan suci Ramadan, kita diwajibkan berpuasa. Maka salah satu kewajiban kita adalah mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah puasa tersebut. Di sini akan disampaikan berkaitan dengan fikih saum, artinya pemahaman ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah saum, yang mana kitab ini adalah kitab Nihayatul Zain, yaitu tentang fikih atau pemahaman ibadah, terutama ibadah saum. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan sampaikan berkaitan dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah saum. Di antaranya yaitu ada 6 pasal atau 6 bab yang harus kita ketahui yang berkaitan dengan ibadah saum tersebut. Ya, kita akan masuk pembahasan yang pertama yang harus kita ketahui dalam ibadah saum itu adalah qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi daraini amin radhiyallahu ankum. Babus saumi haqiqatu syar'an al-imsak an jami'il muftirati ala wajhin masusin. Wa saumu ramadana fardun bil ijma' ma'lumun minad dini bidarurah. Ibadah saum adalah menurut syara atau menurut aturan Allah dan Rasulnya adalah al-imsak an jami'il muftirati, kadar-kadar menahan dari seluruh hal-hal yang membatalkan ala wajhin masusin dengan mengikuti aturan-aturan yang secara khusus di dalamnya. Itulah secara syar'an, atau dalam keterangan yang disebutkan ibadah saum secara syara adalah al-imsaku an sawatil batni wal farji yauman kamilan min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin taqarruban ila Allah taala. Di dalam keterangan yang disebutkan bahwa ibadah saum menurut syara adalah al-imsak an sawatil batni wal farji, kadar-kadar menahan dari keinginan perut
dan juga keinginan kemaluan. Yauman kamilan secara sehari sempurna. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Biniatin taqarruban ila Allah taala, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna saum secara bahasa adalah al-imsak, yaitu kadang-kadang menahan. Nah, di dalam bab saum ini perlu kita ketahui diantaranya adalah syarat-syarat wajibnya puasa. Wali saumi surutul wujubihi, bab yang pertama yaitu membahas tentang syarat-syarat wajibnya berpuasa. Bab yang kedua adalah wasurutul sihatihi, yaitu syarat-syarat sahnya ibadah puasa. Yang ketiga adalah warkanus saumi, yaitu rukun-rukun puasa. Yang keempat adalah wasunanus saumi, adalah hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa. Yang kelima adalah wa makruhatus saumi, hal-hal yang makruh di dalam puasa, artinya yang dibenci dalam berpuasa. Dan yang keenam, yang terakhir adalah wa mubtilatis saumi, hal-hal yang membatalkan puasa. Ini ada 6 pasal atau 6 bab yang harus kita ketahui supaya ibadah puasa kita berkualitas, sempurna di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk dalam bahasan pertama, yaitu tentang syarat-syarat wajibnya puasa. Amma surutu wujubihi pasalasatun. Adapun syarat-syarat wajibnya berpuasa adalah 3. Ya, yang pertama adalah al-Islam. Ya, dia beragama Islam. Jadi siapa yang 3 perkara ini ada di dalam diri seseorang, maka dia wajib berpuasa. Ketika salah satunya tidak ada, cuma ada 2, maka tidak wajib berpuasa. Maka perlu diperhatikan siapa yang ada 3 perkara ini di dalam diri seseorang, maka dia wajib berpuasa. Yang pertama adalah Islam. Jadi siapa yang beragama Islam, maka dia wajib berpuasa. Maka fala yasihu alal kafir, tidak sah kepada orang yang kafir, orang yang tidak beragama Islam. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah wataklif, yaitu orang yang terpanggil. Artinya yang terpanggil ini isinya 2. Siapa taklif itu atau mukallaf itu adalah 1 baligun, orang yang sudah balik. Yang kedua adalah wa aklun, dia berakal sehat. Maka orang yang sudah balik dan yang berakal sehat, maka dia disebut orang yang mukallaf, artinya yang terpanggil. Jadi mukallaf itu balik dan berakal. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah wal qudratu ala saum, yaitu dia mampu melaksanakan puasa. Ya. 3 yang hal ada dalam diri seseorang ini, maka dia wajib berpuasa. 1 dia Islam, 2 balik dan berakal, 3 dia mampu melaksanakan puasa. Adapun kalau orang tidak mampu melaksanakan puasa, harus ada uzur. Jadi tidak sembarangan, kenapa tidak mampu berpuasa, itu ada uzurnya. Ya, tidak serta-merta oh saya tidak berpuasa karena saya tidak kuat. Nah, tidak kuatnya ini harus ada alasan. Jadi ketika seseorang tidak berpuasa, alasannya tidak kuat, itu harus ada uzurnya. Mungkin karena safar, perjalanan, mungkin karena sakit, mungkin karena dia menyusui, ya, atau yang lain-lainnya. Nah, itu harus ada uzur. Tidak boleh orang tidak berpuasa tanpa ada uzur, maka tidak ada hukum nanti. Di qada pun tidak bisa, di fidyah tidak bisa, kifarat juga tidak bisa. Itulah aturan fikihnya harus kita ketahui. Ini yang ketiga adalah mampu melaksanakan puasa, kama usarun ila zalikal musannif biqaulihi yajibu shaum Ramadan ala mukallafin mutikun lahu. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh musannif pengarang kitab Nihayatul Jan ini adalah yajibu shaum Ramadan, wajib berpuasa di bulan Ramadan ala mukallafin, ke setiap orang yang mukallaf, yaitu balik dan berakal, mutikun lahu, dan dia yang mampu, mutikun yang mampu lahu kepada orang tersebut. Itulah syarat wajib berpuasa. Jadi yang 3 perkara ini ada dalam seseorang, maka dia wajib berpuasa. 1 Islam, dia 2 balik dan berakal, dan yang ketiga adalah mampu melaksanakan puasa. Maka wajiblah bagi orang tersebut berpuasa. Masuk ke dalam bab yang kedua adalah syarat sahnya puasa. Tadi syarat wajib berpuasa, ini syarat sah puasa. Disebutkan wasurutu sihatihi arbaatun. Adapun syarat-syarat sahnya berpuasa ada 4. Jadi dikatakan orang sah puasanya, maka 4 perkara ini ada dalam diri seseorang, maka puasanya disebutkan sah. Yang pertama adalah Islam.
Ya, maka tidak sah bagi orang yang kafir dia berpuasa. Kemudian waniqau minal haid wa nifas. Waniqau minal haid wa nifas artinya suci dari haid dan nifas. Ya. Maka ketika seseorang sedang berpuasa kemudian dia haid di siang harinya, maka dia wajib batal. Tapi dia wajib imsak. Wajib tidak makan, tidak minum sampai terbenam matahari. Jadi tidak serta-merta ketika seorang berpuasa kemudian di siang harinya kemudian haid keluar, maka dia boleh makan seenaknya, tidak seperti itu. Jadi dia wajib membatalkan, wajib batal. Apa wajib batal itu? Supaya menunjukkan dia sudah tidak sah berpuasa. Kalau seumpamanya jam 11 keluar haid, maka dia harus makan. Makan dalam arti hanya sekedar membatalkan saja. Bukan seperti hanya makan umumnya orang makan banyak, kemudian nanti setelah itu makan lagi. Wah terus, tidak, dia wajib membatalkan, kemudian setelah itu dia tahan tidak makan sampai maghrib, karena wajib imsak, itu bedanya. Kemudian berikutnya, yang ketiga syarat sahnya puasa yaitu wal aklu, dia berakal sehat. Maka tidak sah orang yang tidak berakal sehat berpuasa. Ya, orang gila meskipun dia tidak makan dari terbit fajar sampai terbenam matahari, meskipun dia tidak makan, dia tidak sah karena tidak berakal sehat. Ini penting bagi kita memanai bahwa berakal sehat atau gila mungkin ya, gila sesaat itu menjadi membatalkan. Gila, majnun, 10 menit misalkan gilanya, kemudian sadar lagi, itu sudah batal dengan sebab gilanya karena hilang itu akalnya. Maka selama dia berpuasa maka harus berakal sehat, tidak gila. Nah itu yang ketiga syarat sah berpuasanya diulang. Yang pertama adalah muslim, Islam. Yang kedua adalah suci dari haid dan nifas. Yang ketiga adalah berakal sehat. Yang keempat wal waktu al qabili saum, dia mengetahui ya diterimanya saum. Artinya apa? Patokan saum harus tahu. Ya. Mana patokan saum? Ketika kita saum maka ada ru'yah, ya ru'yah, bukan yaumusak, artinya hari yang masih diragukan. Ini 1 Ramadan atau bukan? Nah ini yaumusak. Maka Nabi bersabda, sumu liru'yatihi, fa'aftoru liru'yatihi, fa'in tadumu fa'akmilu salasina yauman min Sa'ban. Berpuasalah kalian, ya, dengan melihat hilal bulan. Ya, kemudian berbukalah kalian dengan melihat hilal, artinya menentukan 1 Syawal. Menentukan 1 Syawal dengan melihat hilal. Fa in tadumu, maka jika terjadi mendung, cuacanya mendung tidak bisa terlihat itu hilal, maka fa'akmilu salasina yauman min Sa'ban. Maka sempurnakan bulan Sa'ban 30 hari, pasti besoknya 1 Ramadan. Itu aturannya. Ya, meskipun boleh pakai hisab, artinya menentukan dengan hitungan boleh. Tapi bagi yang meyakininya itu. Nah, ini penting bagi kita bahwa kita harus mengetahui diterimanya saum. Ya. Bukan yaumusak, ya, artinya yaum yang diragukan ini 1 Ramadan atau bukan. Nah, itu harus mengetahui. Kemudian harus mengetahui juga bahwa patokan saum itu dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu juga harus mengetahui. Jangan sampai orang tidak tahu kapan startnya, kapan finishnya. Setiap ibadah harus diketahui kapan mulainya, ya, kapan akhirnya atau finishnya. Seumpama kalau di dalam ibadah sholat, mulainya sholat itu kapan? Bukan ketika kita berdiri tegak, bukan, tapi mulainya dari ketika takbir, itulah awal. Ya, dia masuk dalam ibadah sholat itu ketika takbir dan akhirnya salam. Nah puasa pun ya, dari sejak min tuluil fajri ila ghurubi syamsi, dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah itu ibadah syarat sahnya saum. Kemudian yang 3 dulu, mungkin ini bab yang ketiga yang terakhir, kan ada 6 yang harus disampaikan. Ini 3 bab dulu, kita akan nanti lanjutkan di kajian berikutnya. Di bab yang ketiga adalah wafurudihi, artinya arkanus saum, rukun saum atau fardunya saum sama. Rukun saum atau fardu saum itu sama. Isnani ada 2. Rukun saum atau fardu saum ada 2. Yang pertama adalah al awalu niyatun.
Yang pertama adalah niat. Jadi niat ini hukumnya fardu, rukun karena termasuk rukun. Lailan likul yaumin, niatnya setiap malam untuk setiap harinya. Jadi niat puasa itu tidak waktunya berbarengan dengan terbit fajar. Berbeda dengan ketika kita sholat indah takbiratul ihram, maka niatnya ketika takbiratul ihram, ketika berwudu, ketika mencuci wajah, itu niatnya. Tapi ketika berpuasa niatnya bukan ketika terbit fajar berbarengan, bukan, tapi harus sebelumnya. Karena kalau niatnya berbarengan dengan terbit fajar dia tidak sah berpuasa. Ya, jadi niatnya lailan likul yaumin, yaitu setiap malam untuk setiap harinya. Wa mahlu al qalbu, adapun tempatnya niat itu adalah di dalam hati. Ya. Wa yustahabu at-talaffudzu biha, dan disunnahkan at-talaffudz biha, dengan niat tersebut sunnah ditalafudkan atau dilafadzkan. Maka ketika kita menyebutkan nawaitu sauma godin an adai fardisari ramadana hadis sanatillahi ta'ala, itu kan diucapkan, maka hukumnya sunat diucapkan. Salat juga sama, sholli fardhu isya misalnya, sholli fardhu subhi dan sebagainya, itu diucapkan, maka hukumnya sunat. Adapun niat itu adalah pekerjaan hati, kalau diucapkan dalam lisan adalah sunat hukumnya. Kemudian walau nasya niyata lailan, dan jikalau terjadi lupa tidak niat lailan pada waktu malamnya, waktu lupa fajri, sedangkan sudah terbit fajar, sudah adzan subuh, dia tidak niat tadi malam karena lupa, maka bagaimana mensikapinya? Maka wahwa nasin lam yahsib lahu zalikal yaum, wahwa nasin, maka orang tersebut orang yang lupa. Apa hukumnya? Lam yahsib lahu zalikal yaum, maka hari itu dia tidak dihitung puasa. Ini penting, hari itu dia tidak dihitung puasa. Kemudian bagaimana? Lakin yajibu alal imsak riayatan dihurmatil waktu. Akan tetapi wajib bagi orang tersebut, yaitu yang lupa malamnya tidak berniat, dia tidak makan tidak minum. Kenapa? Riayatan dihurmatil waktu, karena dia menjaga menghormat waktu. Dan dia wajib qada. Nah, ini penting bagi kita memahami bahwa ketika orang yang tidak berniat karena disebabkan lupa, maka dia wajib qada, dan hari itu dia tetap berpuasa. Bukan karena dia tidak niat kemudian jadi boleh makan, bukan. Nah, ini wajib dia menjaga waktu sampai terbenam matahari. Kemudian wa yusanu fi awali sahrin, dan disunahkan di awal bulan ayyanwiya saumu jami'ahu, meniatkan puasa secara keseluruhan 1 bulan penuh. Wa dzalika yugni an tajdidiha, yang demikian itu dicukupkan an tajdidiha, dari dibarukan. Jadi ketika niat 1 bulan penuh itu juga sudah cukup, dari dibarukan setiap niatnya. Fi kulli lailatin indal Imam Maliki. Menurut Imam Maliki niat 1 bulan sudah cukup. Jadi tanpa setiap harinya berniat juga sudah cukup. Gitu. Payusanu dzalika indana, dan itu juga disunahkan di dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Ya, disunahkan niat untuk 1 bulan. Kenapa kata Imam Asy-Syafi'i? Menurut Imam Asy-Syafi'i, li'annahu rubama nasiyatabyit fi ba'dil layal. Karena nanti banyak sekali orang yang lupa karena sebab dia ketiduran di sebagian malamnya, sehingga dia tidak berniat bangun-bangun subuh karena tertidur. Nah ini, maka dia harus taklid. Fayuqalidu al-imamu malikan, kepada Imam Malik, ya taklid kepada Imam Malik, yaitu niat untuk 1 bulan. Maka kalau sudah niat 1 bulan, ya dia meskipun setiap harinya tidak niat, tidak apa-apa. Ini penting. Tapi kalau Imam Syafi'i menyebutkan bahwa sunnah meniatkan 1 bulan. Adapun setiap harinya niat gak apa-apa. Nah, kemudian wa yustaratu ayyahdurafi duhni sifatu saum, tetapi disyaratkan untuk menghadirkan dalam hati sifat-sifat saum dengan ma'azatihi, dengan zatnya saum, ya. Sumayadumul qasdu, kemudian dikumpulkan itu dalam satu maksud ila dalikal maklum, ya,
kepada sesuatu yang telah diketahuinya tadi. Nah, itu diantaranya kalau niat 1 bulan itu dia harus mengetahui sifat-sifat saum yang berkaitan dengan ibadah saum itu. Itu yang pertama niat. Dan juga wajib ta'yin, artinya ta'yin itu ditentukan fil fardi di dalam ibadah saum fardu seperti Ramadan, au nazar, au qada, au kifarah misalkan. Harus ditayinkan, misalkan ini saum apa? Ramadan, karena yang wajib itu banyak. Yang wajib itu ada nazar, ada Ramadan, ada qada, ada kifarat. Maka wajib dia menyebutkan ini kifarat. Niat saya saum kifarat, niat saya saum nazar, niat saya saum Ramadan misalkan. Itu kalau wajib. Berbeda lagi kalau niatnya bihilapi an-naflu al-mu'aqqatu yaitu saum sunat, beda lagi. Ya. Kasaumul isnin misalkan. Saya niat puasa sunnah. Ya udah, tidak disebutkan isnin juga tidak apa-apa. Kasaumul isnin wa arafah wa asyura wa yaumul bid misalkan. Saya niat puasa sunnah boleh. Tidak di pala yustarotu bihi at-ta'yin. Tidak disyaratkan di dalam menentukan saum sunat itu disebutkan seperti Syawal atau Asyura atau Arafah atau Isnin Kemis, tidak disyaratkan. Li anna saum fitilka ayyam musarifun ilaiha balau nawa bihi ghairaha hasalat aidon katahiyatul masjid. Boleh meskipun kalau disebutkan juga boleh. Ya. Seperti niat saya puasa besok hari Senin, niat saya puasa Syawal boleh. Annal maksud wujudu saum piha, karena sesungguhnya yang dimaksud di dalam wujud saum adalah dalam hal tersebut, piha di dalamnya. Kemudian yang kedua, fardunya saum adalah wasani al-imsak an jamil muftirati, yaitu rukun saum yang kedua adalah menahan an jamil muftirati dari seluruh hal-hal yang membatalkan. Maka bagi seseorang yang tidak mengetahui hal-hal yang membatalkan, ini bisa jadi dia nanti melakukan hal yang membatalkan. Bagaimana dia akan bisa menjauhi hal-hal yang membatalkan atau meyakini dia itu tidak melakukan hal yang membatalkan, sementara dia tidak tahu hal yang membatalkan saum tersebut. Maka kita harus yakin bahwa saum kita itu sah. Kenapa? Karena dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan saum. Apa saja? Nanti kedepannya akan disampaikan, itu bab tentang mubtilatis saum, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ini mungkin sekedar disampaikan 3 bab untuk awal. Ini insya Allah bab ke-4, ke-5 dan ke-6 insya Allah dilanjutkan kembali pada keadaan nanti di kajian yang lainnya. Demikian sementara yang disampaikan, mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita sekalian, khususnya kepada saya yang menyampaikannya. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum wa billahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.